Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat dari Jawa Timur. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Jumiati, selaku MI Expert dari Kalimantan Timur yang bertugas, saya diamanahi oleh MI Fellow untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam acara pelatihan pemanfaatan Microsoft 365 dalam pembelajaran dalam memperingati Hari Guru Nasional, Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai acara ini, sebagaimana biasanya, silakan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk melakukan share screen. Di sini kita akan melakukan pelatihan pemanfaatan Microsoft 365 dalam pembelajaran dalam rangka Hari Guru Nasional 2022. Sebentar saya dulu. Terlihat ya Bapak Ibu layar saya ya? Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Jumiati dari SMA Al-Hayat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk jadwal kegiatan Bapak Ibu sebagaimana yang ada di Juknis ya, dari awal perekrutan peserta tanggal 26 sampai 29 Oktober, sekarang kita ada di pelaksanaan pelatihan ya Bapak Ibu, yaitu di tanggal 5 sampai 12 November. Jadi nanti untuk pelaksanaan meeting akan kita lakukan di sini Bapak Ibu ya, selama 3 kali dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Jadi saya mengambil waktu Senin, Rabu, dan Jumat di jam yang sama ya Bapak Ibu, yaitu jam 14.00 WIB. Nah, untuk tugas Bapak Ibu itu akan dilakukan pemeriksaan dari tanggal 5 sampai tanggal 18 November. Jadi tanggal 18 November itu terakhir di pukul 23.00, yaitu tugas akan tertutup. Nah, untuk penyerahan peserta yang lulus karena akan segera dilaporkan itu tanggal 21 November. Nah, insya Allah untuk pengumuman pesertanya tanggal 24. Kemudian jika tidak ada kendala, insya Allah juga unduh sertifikatnya itu akan dilakukan di tanggal 30 November. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk materi untuk hari ini yaitu Microsoft Learn dan Microsoft Teams. Untuk Microsoft Learn ini tidak ada penugasan Bapak Ibu, jadi tugas pertama hanya khusus untuk Microsoft Teams. Hanya saja nanti di Microsoft Learn kita akan mendaftar di portal Microsoft Learn, itu gunanya untuk melihat pencapaian pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu ikuti ya terkait dengan kegiatan Microsoft, itu nanti kita bisa lihat di portal Microsoft Learn. Kemudian saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengerjakan kurs atau pelatihan secara mandiri di Microsoft Learn. Sedangkan untuk Microsoft Teams nantinya akan dimulai dengan mengenalkan Microsoft Teams versi web ya Bapak Ibu. Kemudian memulai membuat kelas sebagaimana untuk tugas, menambahkan siswa, kemudian menjelaskan
fitur-fitur yang ada pada Teams. Saya lanjutkan. Untuk penugasannya Bapak Ibu, jadi cukup untuk meeting pertama ini tugasnya adalah tugas 1 Microsoft Teams. Bapak Ibu membuat kelas Teams lengkap ya. Lengkap di sini berarti ada nama Bapak Ibu ya. Ada nama Bapak Ibu, kemudian dengan channel itu channel atau saluran minimal 3 dan member atau anggota minimal 7. Nah, nanti yang dikumpul adalah berupa screenshot-nya atau hasil fotonya dari tampilan kelas Teams, tampilan channel, dan tampilan member. Ini untuk yang akan kita diskusikan pada hari ini ya, siang ini Bapak Ibu. Saya kembali ke sini. Ibu, sebentar. Saya kembali dulu. Saya buka dulu audionya ya, Bapak Ibu. Takutnya. Bapak Ibu, saya buka audionya. Tadi apakah tampak tadi tampilannya ya, Bapak Ibu? Tampilan PowerPoint tadi? Tampak, Bu. Oh iya. Atau saya buka aja ya, saya takutnya kalau tidak ada tidak terlihat. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti melihat mikrofonnya aja, kalau mungkin terbuka bisa ditutup kembali ya Bapak Ibu. Saya buka aja jadi mikrofonnya ya, biar Bapak Ibu bisa memberikan respon ketika saya bertanya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya ke materi yang pertama, yaitu Microsoft Learn ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Microsoft Learn ini saya akan ke browser Bapak Ibu. Kita ke browser, kita ketikkan di browser, bisa browser Chrome atau browser Edge Bapak Ibu ya, pilih aja. Nah, itu kita ketikkan learn.microsoft.com ya, learn.microsoft.com ya, learn.microsoft.com. Nah, ini Bapak Ibu adalah punya saya ya, profil yang saya miliki di sini. Bisa dilihat, nah ini akun saya menggunakan akun Guru Inovatif. Ini sebagai contohnya aja Bapak Ibu. Jadi nanti dengan kita mendaftar di learn.microsoft.com itu, maka kita bisa melihat pencapaian-pencapaian pelatihan yang kita ikuti di Microsoft. Misalkan di sini di profil saya. Nah, ini saya sudah memperoleh 55 batch, 12 trofi ya Bapak Ibu. Nah, baru ini aktivitas apa saja yang saya ikutin. Nah, transkripnya Bapak Ibu juga ada. Jadi seperti kita kuliah gitu ya. Jadi ada transkripnya. Nah, ini. Jadi apa saja materi-materi yang Bapak Ibu pelajari, nanti akan muncul di sini di transkripnya. Ini diperoleh ketika trainernya Bapak Ibu membagikan redeem kode atau link redeem kodenya, nanti akan terlihat. Kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan mandiri juga, di sini banyak pelatihan-pelatihan mandiri di Learn ini, Microsoft Learn, maka Bapak Ibu akan seperti ini, saya ini ya, saya mempelajari materi Leading School of 2030, nah ini maka akan muncul deskripsinya. Ini yang saya belajar mandiri Bapak Ibu. Kalau kita belajar kemudian ada trainernya yang memberikan redeem kode, nah akan muncul seperti ini. Instruktur led training. Ini berarti trainingnya memberikan redeem code. Ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara mendaftarnya ya Bapak Ibu ya. Cara mendaftarnya, saya akan masuk di browser Edge ya Bapak Ibu, karena ini saya sudah mendaftar. Nah, saya akan masuk dengan
akun saya yang lain, akun sekolah ya Bapak Ibu ya. Kita ketikkan dulu learn. Nah, ini seperti ini. learnmicrosoft.com ya Bapak Ibu ya. learn.microsoft.com. Seperti ini. Mungkin mau tulisannya mikrofon Anda di mikrofonku dimatikan. Tidak terlalu. Matikan supaya gak merono suaranya, gak ngebul. Nanti cuma satu arah suaranya. Izin ya. Izin ya Bapak Ibu ya. Kita matikan lagi. Oke. Ayo cewek-cewek ini. Namanya lagi belajar dulu ya. Nah ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendaftar di Microsoft Learn, Bapak Ibu bisa mengetikkan di browsernya, bisa Chrome atau learn.microsoft.com. Seperti ini, yang seperti saya seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini saya sign out dulu, keluar. Nah, setelah kita terbuka seperti ini, Bapak Ibu, kita klik yang bagian kanan sini atas itu masuk atau check in ya kalau berbahasa Inggris. Klik masuk Bapak Ibu. Kita akan mendaftar. Saya akan menggunakan akun yang lain, akun dari sekolah saya. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan akun guru inovatifnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Samboja. Masukkan passwordnya ya Bapak Ibu. Nah, ini dilanjutkan ya Bapak Ibu. Ini Anda masuk sebagai, ini sebagai tadi, sebagaimana akun sekolah saya. Bapak Ibu berarti dengan akun guru inovatifnya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk nama tampilan, misalkan nama tampilan di Bapak Ibu belum ada gelarnya, ingin ditambah gelarnya, silakan aja diedit di sini ya. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita klik berikutnya. Ini pilih negara. Kita pilih negaranya. Indonesia ya. Ini Indonesia. Kalau sudah kita simpan seperti ini. Nah, ini berarti sudah siap. Oke. Nah, ini jika Bapak Ibu mungkin pernah tadinya Microsoft Learn ini awalnya adalah Microsoft Educator Center ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan dengan akun guru inovatifnya adanya di Microsoft Educator Center, maka dia akan menanyakan apakah dimigrasikan data ke Learn. Nanti tergabung semua datanya di Microsoft Learn ini. Ini kita migrasikan, tapi kalau Bapak Ibu yang baru berarti dia tidak ada notifikasi seperti itu. Nah, ini sudah kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah akun tadi, akun saya. Nah, ini bisa kita ganti fotonya ya Bapak Ibu. Kalau mau diganti fotonya itu diklik di bagian pengaturan di sini atau setting. Nah, ini Bapak Ibu karena kita belum ada di sini ya, saya baru masuk, belum ada, masih tingkatnya masih tingkat 1 di sini ya. Pelatihan yang kita ikutin itu baru di tingkat 1, rencananya juga baru ada 1. Nah, kalau misalkan
diminta misalkan berikan transkrip tentang Microsoft Learn-nya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan di sini ya, mengcopy di sini linknya di sini. Nah, sekarang kita mau ubah gambar misalkan. Ini gambarnya tadi nggak ada ya, kita mau ubah gambar. Diklik di sini di bagian ubah gambar, baru unggah gambar baru. Misalkan unggah gambar, saya cari foto saya di mana ya. Sini. Misalkan inilah, saya ambil fotonya ya. Simpan. Setelah itu sudah berhasil ya Bapak Ibu, terubah gambarnya, kita simpan lagi. Ini berhasil menyimpan. Nah, ini sudah berubah ya Bapak Ibu. Di ujung sini sudah ada foto saya. Nah, sekarang bagaimana kita memulai pelatihannya? Bapak Ibu, di sini banyak ya, Microsoft ini menyediakan berbagai macam pelatihan yang bisa kita ikuti secara mandiri ya Bapak Ibu, itu untuk menambah pengetahuan kita atau keterampilan kita tentang IT ya. Nah, itu kita bisa memilih di sini banyak Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu memilih di sini yang di bagian tadi saya klik pelatihan ya Bapak Ibu, atau course kalau yang berbahasa Inggris. Ada yang di sini yang dokumentasi juga, ini banyak produk-produknya apa aja yang mau dipelajari. Seperti ini. Nah, misalkan di pelatihan ini saya mau cari tentang, kita mau langsung cari ya Bapak Ibu ya, sekarang saya cari tentang Sway, Microsoft Sway, ya saya enter. Nah, ini banyak tentang Sway itu apa aja. Saya coba, misalkan saya mencontohkan satu ya Bapak Ibu, misalkan yang ini. Nah, ini kalau kita ingin menerjemahkannya, Bapak Ibu nanti bisa langsung diterjemahkan. Seperti ini. Nah, bagaimana cara menambahkan untuk terjemah tadi ya Bapak Ibu, itu dimulai dari ketika kita membuka Microsoft Edge, itu ada titik 3 di sini, di paling sini, paling kanan atas sini ada titik 3 ya Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita pilih pengaturan. Kita pilih pengaturan, yang ini yang paling bawah, 3 dari bawah ini. Nah, setelah itu kita pilih bahasa. Nah, ini kalau kita ingin merubah supaya kita mudah belajarnya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Kita pilih bahasa. Nah, kemudian Bapak Ibu tambah bahasa di sini. Nah, pilih bahasa Indonesia. Nah, karena saya sudah menambahkan ya Bapak Ibu, jadi nggak ada lagi di sini. Maka sudah saya tambahkan. Setelah Bapak Ibu menambahkan, maka nanti akan langsung muncul di sininya ya Bapak Ibu, di ekstensi kita sini ada di bagian kedua dari ujung sini. Nah, ini ekstensi untuk menerjemahkan. Jadi yang tadinya berbahasa Inggris, dia akan muncul ekstensinya. Apakah kita ingin menerjemahkan? Kita klik iya, nanti dia akan terjemahkan. Nah, kembali Bapak Ibu ke pelatihan tadi. Kita tadi memilih Sway ya. Saya pilih bercerita digital dengan Microsoft Sway. Nah, untuk memulai pelatihannya, caranya kita memulai dengan mengklik mulai di sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini durasinya itu kurang lebih sebenarnya 1 jam Bapak Ibu ya, dari perkenalan, pengantar sampai akhir sampai sini. Kita mulai, saya praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi di atas ini tingkat level kita tadi kan masih tingkat 1, belum ada nilainya ya, poinnya. Nah, ketika kita masuk di perkenalan, di sini poinnya adalah 100, maka di sini sudah bergeser 100. Kalau kita mencapai 1799, maka kita naik ke tingkat kedua. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca-baca gitu ya, anggap aja sudah kita baca, kita terus di sini. Nah, ini pengantar nya bisa terus di bawah sini atau juga yang di atas sini Bapak Ibu ya, diklik ini terus. Ini misalnya kita sudah baca gitu ya, kita lihat videonya, di lengkap Bapak Ibu. Ada videonya.
Ini sudah bertambah ya. Sudah poin kita sudah 400 di sini. Kita lanjutkan. Ini kita terus. Misalkan kita sudah membaca ini ya, makalah penelitian modern seperti apa ya. Kita teruskan. Kemudian ini pembelajaran campuran. Kita terus lagi. Kita lanjutkan. Presentasi seni rupa. Ini jurnal laboratorium, Bapak Ibu ya. Jadi yang menggunakan Sway ini. Adaptif dan mobile. Ini berbagi dan berkolaborasi. Jadi terus aja Bapak Ibu sampai nanti di bagian sini. Nah, di bagian pemeriksaan pengetahuan. Jadi sementara poin kita di tingkat ini sudah 1000 di sini Bapak Ibu. Nah, untuk pemeriksaan pengetahuan kita diharapkan bisa menjawab dengan benar ya Bapak Ibu yang ada soal-soal yang ada di sini. Nah, kalaupun misalkan satu ketika belum benar, maka bisa diulang lagi. Di sini bahasa dari sway itu ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sway itu atau bergoyang bahasa Indonesia diterjemahkannya ya di sini dapat digunakan ini misalkan ya. Kemudian kartu sway dapat berisi file audio dalam kartu audio ya Bapak Ibu ya. Untuk memastikan saya dapat diakses oleh semua orang, pastikan untuk menjalankan pemeriksaan aksesibilitas. Seseorang dapat mengontrol sway, siapa yang melihat sway dengan menyesuaikan peraturan izin ya. Berapa jumlah maksimum orang yang bisa mengedit sway? 10 orang. Periksa jawaban Anda. Nah, ini sudah benar ya Bapak Ibu. Jadi selamat. Nah, nilai bertambah jadi 400 ini ya poinnya. Kita terus Bapak Ibu. Kita buka pencapaian. Nah, ini pencapaiannya ya Bapak Ibu ya. Sian dulu simbolnya ya. Kita tutup ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat kita sudah selesai satu pembelajaran kursus secara mandiri ya Bapak Ibu. Kita lihat pencapaiannya ada di mana. Itu di profil kita ya Bapak Ibu, di foto ini. Di foto kita ini kita lihat di profilnya. Nah, tadinya saya rencananya 1, tadi ya Bapak Ibu sekarang sudah 2 rencananya. Karena sudah menyelesaikan 1 kursus Sway tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat ya, ini rencana yang Sway tadi, bercerita digital dengan Microsoft Sway. Nah, kemudian untuk transkripnya, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat juga transkripnya. Ini transkripnya yang hari ini ya Bapak Ibu ya, 7 November 2022. Nah, ini bercerita digital dengan Microsoft Sway. Ini adalah tentang pelatihan yang baru kita ikuti tadi, masuk di sini. Nah, nanti jadi untuk pelatihan ini nanti selama dari 3 kali meeting ya Bapak Ibu dengan 6 materi, nanti saya akan memberikan redem kode bahasanya itu untuk mengapresiasi pelatihan yang Bapak Ibu ikuti supaya nanti termasuk transkripnya di sini ya, ada transkripnya pelajaran apa saja yang sudah pelatihan apa yang sudah Bapak Ibu ikuti. Kemudian juga di sini akan menambah batch Bapak Ibu ya. Jadi nanti dilihat di profil ya Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk meredemnya misalkan suatu ketika Bapak Ibu ikut pelatihan kemudian diberi redemnya berupa kode. Jadi redem untuk masuk ke LEARN itu bisa berupa kode, bisa juga berupa link. Bapak Ibu ya, kalau link Bapak Ibu tinggal mudah aja tinggal diklik maka otomatis sudah masuk ke profil Bapak Ibu pada Microsoft Learn. Tapi dengan syarat tadi ya Bapak Ibu ya harus sudah mendaftar dulu, harus sudah sign in dulu di Learn-nya, di Microsoft Learn-nya. Nah, kalau misalkan
berupa kode bagaimana? Nah, Bapak Ibu pilih di pengaturan sini, diklik di pengaturan. Bapak Ibu. Bukan di sini, sebenarnya saya salah, di profil juga. Di sini, di pelatihan. Ini pelatihan ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini transkripnya. Koreksinya. Oke, ini di prestasi. Oh, di sini Bapak Ibu ya. Di prestasi. Jadi kalau misalkan ini berbahasa Indonesia, biasanya dia bahasanya itu achievement ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita diberi berupa kode, Bapak Ibu saya ulangi, kalau kita diberi berupa kode, cara kita memasukkan di Microsoft Learn-nya, kita klik di profil, baru pilih di achievement atau prestasi kalau di sini ya. Nah, kemudian di sini nanti ada tukarkan kode Anda. Kalau di situ tulisannya berarti redeem code gitu ya. Nanti Bapak Ibu klik di sini, baru Bapak Ibu masukkan kodenya apa yang dikasih trainernya, kemudian ditebus. Itu kalau berupa kode, Bapak Ibu ya. Tapi kalau berupa link, mudah aja, tinggal diklik aja linknya, otomatis akan masuk ke profil Learn Microsoft Learn kita. Mungkin itu untuk Microsoft Learn, Bapak Ibu. Saya kembali dulu ke Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang Microsoft Learn-nya. Bentar, opsi rapatnya saya buka lagi mikrofonnya. Oke, saya hentikan dulu berbaginya ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dulu dari Microsoft Learn? Dari cara mendaftar di Microsoft Learn, kemudian cara mengikuti pelatihan. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan mandiri, kemudian cara memasukkan redeem kodenya. Kalau berupa kode. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu kalau ada surveinya juga diisi ya surveinya. Silakan yang untuk Microsoft Learn, kameranya sudah saya aktifkan. Bapak Ibu kalau ingin bertanya, kalau misalkan ada yang kurang paham, mungkin dari yang saya sampaikan, kalau sudah ada yang ditanyakan, untuk mendaftar di registrasi di Microsoft Learn, Bapak Ibu, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan aja ke Microsoft Team berarti ya, ke materi kita yang kedua. Iya. Ada yang mau bertanya dulu? Bu Rohmawati? Tidak, Bu. Ya. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu, kalau gitu kita lanjut ke Microsoft Teams ya. Saya izin berbagi Bapak Ibu. Nah, ini Microsoft Teams ya, Bapak Ibu ya, Teams pelatihan kita ya. HGN 2002 Juniati, ini tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita untuk memulai? Saya akan mempraktekkan dulu cara memulai membuat Microsoft Teams atau cara masuk ke Teams ya Bapak Ibu lewat browser dulu. Kalau kita lewat browser, Bapak Ibu terserah pilih mau browser Chrome atau browser Edge, silahkan aja. Halah. Kedengaran?
Masih di sini udah. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita ke browser. Saya gunakan Chrome ini. Kalau kita membuka Microsoft Teams lewat browser, maka portalnya adalah office.com, Bapak Ibu. Jadi aplikasi Office 365 ini portalnya adalah di office.com. Bagaimana Bapak Ibu mengaktifasi akunnya ya. Jadi lewat office.com Bapak Ibu. Nah, kembali masukkan akun biasanya ya. Lalu sudah, ini saya sudah tadi membuka, jadi kita cek di sini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya akun ada beberapa, apakah sudah benar akun Guru Inovatifnya, sudah ya, @Guru Inovatif. Oke. Nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada Bapak Ibu, kita bisa lihat di titik 9 ini juga banyak aplikasi. Nah ini Bapak Ibu ya, ada materi Teams, ada Teams di sini yang untuk meeting kedua itu OneDrive dengan form di sini ya. Kemudian untuk materi ketiga itu Sway, meeting ketiga Sway dan OneNote. Sekarang kita masuk ke Teams, Bapak Ibu bisa Teams yang di sini juga bisa, yang di bawah ini. Bisa juga dari titik 9 tadi kita klik. Ini berarti kita lewat browser ya Bapak Ibu ya. Si proses membuka. Jadi kalau lewat browser ini memang tergantung jaringan. Nah ini kalau kita berada di sini kita bisa ke nantinya ke semua tim ya Bapak Ibu. Masih loading biar dulu ya berputar. Saya masuk ke sini ke semua Teams. Nah ini Teams yang ada. Nah Bapak Ibu ini Teams lewat browser. Nah kalau kita ingin mulai, misalkan Bapak Ibu lewat browser, kemudian ingin masuk ke tim pelatihan kita ya ini ya Bapak Ibu ya. Nah tinggal diklik aja. Seperti ini. Ini Bapak Ibu, ini berarti lewat browser saya ya. Sama tampilannya antara lewat browser dengan, kalau yang di bawah sini yang sudah terinstall, ini saya install ini, yang di sini. Nah ini berarti ini lewat aplikasi, saya buka Teams-nya di aplikasi. Kalau yang di browser tadi di Chrome ini ya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menginstal? Kan Bapak Ibu udah lewat browser, baru Bapak Ibu ingin menginstal Teams-nya, Bapak Ibu tinggal pilih di sini di titik 3 sini. Nah, ini di samping foto profil kita Bapak Ibu ada titik 3 ya. Nah, ini ada unduh aplikasi desktop. Bapak Ibu unduh aja. Nah, kelebihannya kalau kita di aplikasi itu biasanya lebih mudah dalam pengerjaannya, lebih cepat juga. Jadi unduh aplikasi desktop. Itu caranya ya Bapak Ibu ya, untuk menginstalnya nanti kita lewat browser dulu, kemudian kita klik titik 3-nya, kemudian diunduh aplikasi desktopnya. Sekarang saya akan berbagi bagaimana cara membuat kelas. Nah, cara membuat kelas, kalau Bapak Ibu masih ada di mana gitu ya, cara mudahnya bisa ke klik tim ini, atau di semua tim, all tim ini. Kita keluar dulu ke semua tim. Nah, setelah tampilan seperti ini, di atas sini, di kanan atas ada bergabung atau buat tim. Ini kan berbahasa Indonesia ya. Kalau misalkan Bapak Ibu berbahasa Inggris, bagaimana caranya mau diatur ke Indonesia? Nah, ini cara pengaturannya di sini tadi juga. Di pengaturan sini. Nah, Bapak Ibu di pengaturannya pilih di bagian bahasa. Nah, yang di sini kalau misalkan masih berbahasa Inggris, tampilan di sini. Nah, ini tinggal dipilih ke bahasa Indonesia.
Setelah itu nanti biasanya ada terapkan, baru tinggal diklik terapkan. Ini saya sudah bahasa Indonesia ya Bapak Ibu Teams-nya. Jadi kita lanjutkan, kita buat tim. Sini ya, bergabung atau buat tim, diklik. Nah, yang kemarin Bapak Ibu bergabung dengan tim dengan kode, yang saya kasihkan kode, berarti Bapak Ibu lewat sini kan, masukkan kode, kemudian bergabung. Kalau sekarang mau membuat tim yang baru, berarti pilih yang di sini, yang kiri ini, buat tim. Nah, kita pilih ini. Kita pilih di sini ada tipe timnya, ada beberapa. Nah, kalau yang kita ada siswa dan murid, berarti kita pilih yang kelas ini. Kalau di sini tidak ada muridnya, Bapak Ibu. Jadi untuk komunitas aja atau untuk staff atau yang lainnya, misalkan untuk kelompok belajar di sini ya, untuk klub misalkan. Jadi kita pilih yang pertama ini, kelas. Bapak Ibu buat namanya contohnya ya. Beberapa saya lihat sudah ada yang mengumpulkan juga. Jadi intinya harus ada nama identitas Bapak Ibu supaya saya jelas untuk menilainya ya Bapak Ibu ya. Jadi bebas aja, misalkan mau namanya saya kasih misalkan Juniati ya. Juniati. Bentar, Bapak Ibu boleh aja ya kasih nama yang lain, yang jelas harus ada nama Bapak Ibu. Misalkan Juniati kelas matematika boleh. Karena mengajar matematika misalkan. Saya kasih kelas demo aja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tambahkan orang ke Teams kita. Nah, sebagaimana tugas, Bapak Ibu diminta menambahkan minimal 7 follower atau 7 pengikut atau siswa gitu ya. 7 anggota. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencari nama-nama temannya yang ada di grup ini, yang ada di grup di pelatihan kita ini yang bersama-sama. Cara mudahnya Bapak Ibu kan sudah saya bagikan itu foto, saya lihat di WA ya. Foto nama pesertanya Bapak Ibu ya, nama-nama Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa melihat di nama akunnya itu. Misalkan saya mau masukkan Ibu Nina Triwulyo, saya ketikkan Nina Wulyo. Coba ya. Nina. Nah, ini sudah muncul ya. Kalau tulisannya sama-sama HGN 2022, berarti ini teman kita ya. Seperti itu. Baru satu nih, tambahkan lagi. Misalkan saya mau nambahkan lagi yang berikutnya. Misalkan, siapa nih? Ayu, Bu, siapa nih? Bu Nuki ya. Ayu Bayin. Nah, jadi yang kita lihat adalah nama ininya ya. Bisa juga nama pesertanya, cuma kadang kalau kita tidak kenal takutnya orang lain. Jadi lebih bagusnya kita ketikkan yang nama akunnya, tapi di depan ad-nya itu. Misalkan Ayu Bayin. Ayu Bayin 70. Ya, ini punya Ibu Nuki ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, sudah 2 orang ya temennya. Seperti itu sampai 7 ya. Kemudian misalkan Ibu Nurul Salama, saya tambahkan jadi Nurul Salama. Nah, ini sudah ada Nurul Salama. Apa lagi ya? Misalkan Ibu Reli. Nah, ini Bu Reli banyak kan? Nah, ini lihat yang ada HGN-nya ini. Berarti ini temennya Reli Citra Adriana. Sudah 4 ya, Pak Ibu. Bapak-bapak misalkan Rahmat, Pak Rahmat. Pak Rahmat misalkan, nah, saya cari ya. Nah, ini Rahmat Habibi ya. Nah, itu sudah 5. 2 lagi. Tambahkan, klik dulu ya Pak Ibu, kita lagi misalkan Bapak Samuel Sujin.
Samuel. Nah, ini Bapak Samuel Sujin. Nah, udah 2, berarti 2, 5, 6, 1 lagi. Misalkan Bapak siapa lagi? Saiful Fajar. Saiful Fajar. Saiful Ananda ya. Saiful Ananda 70. Iya, ini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah 7 seperti ini, ditambahkan ya. Jadi jangan lupa diklik tambahkan di sini. Lagi proses. Nah, setelah berhasil semua sudah masuk, tinggal ditutup. Nah, ini berarti tadi sudah, kalau kita lihat, ini kelasnya tadi ya, kelas yang saya buat tadi, Jumiyati kelas demo. Di mana sih nah yang tadi itu ya, peserta-peserta tadi, lihatnya di sini Bapak Ibu. Di titik 3 ini. Jadi di sini kuncinya cuma di titik-titik 3 itu, di situ ada rahasia-rahasia ya Bapak Ibu ya. Kalau di titik 9, titik 3, pokoknya di ujung-ujung titik-titik 3 itu, disitulah rahasianya ya. Nah, di titik 3 ini kita klik titik 3-nya. Nah, di sini Bapak Ibu ada kelola tim, tambahkan saluran, tambahkan anggota, edit tim, sini. Jadi kita lihat misalkan anggotanya tadi yang sudah kita buat. Nah, itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, anggota dan tamunya, klik. Nah, ini sudah ada 7 tadi ya. Nah, sekarang misalkan saya mau, Bapak Ibu mau mengajak rekannya, mau menjadi guru sama-sama nih di sini gitu ya. Nah, saya sendirian. Kalau kita yang membuat, otomatis kita jadi pemilik ya Bapak Ibu atau ownernya. Kalau kita ingin mengajak guru lain, tadi di sini kita edit di sini ya, tambahkan anggotanya di sini. Nah, di sini tadi, kalau tadi siswa, sekarang guru Bapak Ibu. Nah, misalkan saya gurunya siapa ya? Kan ada Bapak Ibu ya. Saya contohkan misalkan. Misalkan Saiful Fajar, Bapak Saiful Fajar. Nah, saya mau jadikan partner guru. Nah, ini seperti ini. Tambahkan. Tutup. Ini kita kalau mau lihat perubahannya, Ibu bergerak dulu ke yang lain. Baru kembali lagi ke sini, lihat kelola timnya. Nah, ini sudah ada 2 pemiliknya. Ya. Nah, ini kok jadi berkurang 1. Ya kan, tadi pas Saiful Fajar ada di sini ya, ada di anggota. Apa-apa seperti itu. Nah, sudah seperti itu ya Bapak Ibu. Anda tinggal di screenshot tampilannya. Yang ini, yang ada anggotanya 7 tadi, di screenshot. Nanti dikumpulkan. Nah, kemudian ini untuk kelasnya juga, misalkan mau dipercantik, ini gambarnya mau diubah, boleh Bapak Ibu, tinggal diklik aja di sininya. Nah, pilih mau yang ada di sini, silakan. Mau ditambahkan dari luar, dari unggahan juga bisa. Seperti yang grup saya itu, grup kita itu ya, yang HGN 2020 Jumiyati, saya tambahkan dari player HGN. Sekarang saya mau pakai kelas yang ini aja, yang buku-buku ini, misalkan ya. Kita pilih, baru kemudian di bawahnya sini kita perbarui. Nah, Bapak Ibu ya, sudah berubah ini. Itu cara membuat Teams dan menambahkan anggota atau member ya Bapak Ibu. Selanjutnya cara membuat saluran. Tadi kan salurannya minimal atau channel ya bahasa Inggrisnya itu. Jadi salurannya itu minimal 3 ya Bapak Ibu. Cara menambahkannya tadi saya titik di sini, kita klik titik 3-nya, tambahkan saluran. Kalau berbahasa Inggris ini add channel ya. Tambahkan saluran. Nah, Bapak Ibu misalkan mau apa, bebas aja terserah. Misalkan saya mau pakai kasih nomor, boleh. 01, misalkan salurannya materi. Ya. Bapak Ibu bebas aja ya, boleh terserah apa saja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, sudah 1 ya Bapak Ibu bertambah di sini ya. Tambah lagi, kita klik lagi sini, tambah saluran lagi. Misalkan 02 materi baru tugas. Tambah.
Kemudian tambahkan lagi saluran, misalkan room meeting. 3 ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada 3 salurannya. Nanti bisa di screenshot-kan. Ini tugasnya mudah aja ya Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk penjelasan fitur-fitur yang ada di Teams, Bapak Ibu, di sini ya, saya mulai dari kiri sini. Di sini dari atas dulu. Nah, atas ini adalah aktivitas. Ya, Bapak Ibu, aktivitas. Jadi, aktivitas apa yang ada, misalkan kalau di Teams yang kita, nggak ada juga ya, belum. Jadi aktivitas ini dia seperti notifikasi kalau di WA ya. Jadi kalau ada aktivitas apa gitu yang baru nanti dia akan muncul Bapak Ibu. Ini aktivitas yang ada. Misalkan Bapak Ibu membalas di bagian umum di grup, maka akan muncul notifikasinya di sini aktivitasnya. Sekarang kita ke sini Bapak Ibu. Ke obrolan. Nah, obrolan ini sama seperti kita mau chat gitu ya, chat. Misalkan saya mau chat sini. Nah, memulai percakapannya klik yang ini ya Bapak Ibu ya, yang di kanan ini yang kecil ini. Misalkan saya mau chat sama Ibu Nina tadi ya, Nina. Kita ketik dulu Nina. Siapa ibunya? Nina Triwulyo ya. Nah, ini misalkan Ibu Nina Triwulyo. Nah, ya. Jadi kita pilih akunnya, baru kita ketik di sini. Misalkan saya mau menyapa Ibu Nina ya. Ini misalkan Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya gitu ya. Nah, kita kirimkan Bapak Ibu ya seperti biasa. Nanti kalau misalkan Bu Nina lihat tuh pasti ada di sininya kayak aktivitas gitu ya. Nanti bisa dilihat baru dibalas ya. Itu tentang obrolan yang ada di sini ya Bapak Ibu yang ada di Teams. Jadi kita bisa berinteraksi dengan siapa aja tanpa menyimpan ya. Kelebihannya tanpa menyimpan nomornya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Teams ini seperti itu. Kemudian tugas. Nah, untuk tugas Bapak Ibu ini adalah tugas-tugas yang ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu jadi peserta, misalkan Bapak Ibu klik aja tugas di sini, itu ada tugas-tugas Bapak Ibu yang harus diselesaikan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat dari atas ini adalah Teams. Teams ini adalah tips-tips yang ada ya Bapak Ibu. Kemudian ada kalender sini. Nah, kalender ini seperti ini, saya menjadwalkan meeting, maka di sini ada muncul di kalendernya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau panggilan di sini, panggilan sama seperti kita menelpon Bapak Ibu, sama. Misalkan siapa yang mau kita panggil ya. Saya misalkan mau manggil ini ya. Ini terpanggil ke Bapak Muhammad Taufik ini. Nah, tutup sini. Bentar, panggilan. Sini lagi. Oh, di sini Bapak Ibu, lihat saya. Kalau kita ingin memanggil dengan aplikasi Teams di sini, diketikkan dulu namanya siapa yang mau dipanggil. Ya, misalkan Ibu Nina. Saya mau panggil. Nah, ini seperti ini. Jadi saya tinggal klik akunnya, setelah itu baru di telepon, panggil. Nah, nih, maka saya akan memanggil ibunya ya. Saya tuh akhiri. Nah, seperti itu. Kita kembali ke Teams-nya tadi. Nah, Bapak Ibu sudah ya untuk bagian kiri sini. Nah, sekarang saya menyampaikan yang di bagian atas sini. Nah, di atas sini ada
postingan. Postingan ini berarti apa yang diposting ini ya Bapak Ibu, sekarang ada file di sini, file. File ini gunanya kita mengupload materi yang akan kita simpan di Teams kita ini. Dia adanya tapi di file sini. Misalkan saya maunya di umum ya, saluran umum. Ini diklik dulu umum. Ini berarti umum ya Bapak Ibu ya, di saluran umum. Ada file di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal menambahkan di sini. Klik sini, materi kelasnya. Nah, ini materi kelas. Materi kelasnya apa? Nah, Bapak Ibu ingin menambahkan, tinggal diunggah di sini, unggah. Unggah apa? Unggah file. Nah, kita akan unggah file. Misalkan filenya, anggap aja filenya, mana file saya? Misalnya saya menambahkan Juknis. Nah, Juknis pelatihan HGN. Nah, tinggal dibuka seperti ini. Nah, ini sudah berhasil ya Bapak Ibu. Sudah terunggah. Oke, sudah untuk filenya. Jadi file ini gunanya untuk menyimpan materi-materi yang ada di kelas ini. Nah, sekarang bagaimana tentang saluran tadi? Misalkan di saluran materi sekarang saya buka per salurannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan membuat percakapan. Percakapan itu bisa percakapan biasa berupa percakapan baru atau percakapan yang berupa pengumuman. Bapak Ibu ya, misalkan kalau percakapan biasa, biasanya kalau waktu saya pandemi menggunakan Microsoft Teams, saya membuka misalkan menanyakan kehadiran anak-anak, misalkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak-anak, misalkan ya. Ini percakapan biasa, silakan mengetikkan kehadiran, misalkan ya. Nanti kita kirim. Nah, ini berarti ini adalah percakapan biasa, Bapak Ibu ya. Nah, kalau percakapan yang berupa pengumuman, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, diklik dulu percakapan barunya. Baru di sini ada yang paling ujung kiri ya, dari kiri ini yang pertama ada A, huruf A ini diklik. Nah, baru di atas ini, di paling kiri juga ada percakapan baru, kita klik juga yang kecil tanda kayak segitiga ke bawah. Nah, ini ada pengumuman. Kita klik pengumuman. Nah, misalkan kita mau mengetik misalkan materi trigonometri misalkan ya, trigonometri, saya orang matematika ya, trigonometri misalkan. Nah, ini bisa lebih bagus lagi tampilannya Bapak Ibu, ditambahkan di sini yang ada kayak gambar picture ini. Nah, ini bisa dipilih ilustrasi atau unggah gambar. Kalau unggah gambar berarti kita ngambil dari perangkat kita ya. Kita pilih misalkan yang ini ilustrasi. Proses. Saya Bapak Ibu ya. Agak lama. Nah, ini sudah. Ini ada macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, bentuknya macam-macam. Ada yang kalau kita klik kelas juga banyak macam lagi bentuknya Bapak Ibu. Jadi yang disediakan. Kita klik yang klub aktivitas juga banyak. Bebas kita mau pilih yang mana. Misalkan saya mau pilih yang gambar trompetnya. Nah, ini misalkan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau dia berupa pengumuman baru, kita di sininya ditambahkan subjudul, bisa kita ketik lagi, misalkan materi pertama bab trigonometri, misalkan ya, setelah aja ya Bapak Ibu.
trigonometri. Nah, di sini kita ketik juga, misalkan silakan disimak materi yang Ibu berikan. Nah, terus untuk materinya Bapak Ibu bisa di sini disisipkan. Di sini banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Bisa dalam bentuk text file ini lampirkan ini berarti bisa PPT, bisa Word, PowerPoint, PDF. Nah, ada juga bisa kalau kita mau ngambil dari YouTube kita, Bapak Ibu punya YouTube misalkan mau diambil, klik yang ini di bagian YouTube ini. Nah, jadi misalkan saya ambil dari sini aja ya. Dari sini. Nah, unggah dari komputer saya. Saya ambil ini aja Bapak Ibu ya sebagai contoh aja. Nah, ini setelah filenya terlampir masuk seperti ini, baru kemudian Bapak Ibu tinggal mengirimkannya. Nah, itu sudah seperti ini. Nah, selanjutnya tentang tugas lagi Bapak Ibu ya. Ini sudah membuat pengumuman ya, unggah materi tadi sudah ya. Sekarang untuk tugas. Nah, untuk tugas di sini Bapak Ibu di bagian tugas di sini kalau kita ingin membuat tugas kita bekerja dari sini. Dari tugas ini 3 dari atas ini. Nah, kita klik tugas. Nah, ini karena ini kelas baru dibuat ya Bapak Ibu, kalau pertama memang kosong gini. Nah, kita akan buat. Tugasnya ini ada beberapa tipe, ada bisa berupa tugas atau assignment atau berupa kuis. Nah, kalau berupa kuis ini berarti Bapak Ibu sudah membuat di Microsoft Form gitu ya. Formnya sudah dibuat soalnya, nanti kita tinggal menambahkan di tugas. Nah, atau dari yang sudah ada, misalkan Bapak Ibu mengajar beberapa kelas gitu ya, kemudian tugasnya akan dipakai lagi, maka kita tinggal klik dari yang sudah ada ini. Kalau kita ingin membuat yang baru, kita klik berupa tugas. Nah, sebagaimana juknis yang diharapkan, ini adalah menyampaikan tugas yang terbaru dari Microsoft Teams itu adalah reading progress. Jadi ada tugas yang membantu untuk mengetahui tingkat kemampuan murid kita dalam membaca. Mungkin membantu untuk pelajaran guru-guru bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa Arab. Nah, itu kita ada namanya program yang baru yaitu Reading Progress. Jadi saya akan mencontohkan sekalian itu ya Bapak Ibu ya. Masukkan judulnya misalkan tugas bahasa Inggris. Sekalian saya mencontohkan, sekalian untuk reading progress-nya. Nah, kemudian ini instruksinya di sini Bapak Ibu. Misalkan instruksinya apa? Misalkan instruksinya silahkan dibaca materi berikut ini dan dikumpulkan. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk reading progress yang tadi saya sampaikan, maka harus dilampirkan Bapak Ibu. Di sini ada lampirkan. Kita klik lampirkannya. Nah, lampirkannya di sini, ini Bapak Ibu ya, ada unggah dari perangkat. Ini kalau kita misalkan ada sesuatu sebagai tugas yang harus dibaca berupa lampiran dari perangkat kita pilih unggah dari perangkat. Nah, kalau kita untuk progres baca atau reading program ya, reading progress, itu kita pilih yang ini Bapak Ibu, progres baca. Jadi ini sangat membantu untuk guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab, ya, atau guru agama ingin mengetahui ya, kalau siswa satu-satu kita panggil membaca ke depan kan mungkin memakan waktu ya. Nah, dengan ini jadi langsung bersamaan dia bisa mengerjakannya ya, langsung membaca. Nanti juga akan terlihat langsung hasilnya. Kalau kita menyediakan bahan bacaan dalam bentuk Word atau PDF, berarti kita klik yang ini ya. Pak Ibu, kalau kita misalkan tidak menyediakan, kita bisa pakai di sini, telusuri pustaka sampel. Saya ambil di sini aja ya.
Nah, ini dari tingkat TK ya, Bapak Ibu ada. Jadi untuk misalkan anak TK anak-anak kita mau belajar membaca, bisa kita coba di sini ya. Kebenaran, kepastian dia mengucapkan kata-kata itu ya. Sini ada jumlah ininya juga, jumlah katanya. Misalkan kita cari yang mana yang sedikit ya. Misalkan ini aja, 200. Nah, setelah dipilih, kemudian kita klik pilih. Nah, ini jumlah percobaannya. Nah, apakah siswa membaca tak terbatas, berarti dia terus membaca. Ini 69 kata ya ternyata ya. Ini dibaca. Nah, ini kalau kita misalkan batasi, mungkin hanya sampai 3 kali dia mengulang. Ya. Kalau tidak tanpa batas, jadi tinggal dipilih. Batas waktunya juga, apakah dalam membaca ini ada waktunya, misalnya kita ingin waktunya tertentu, kita batasi, nanti kita klik di sini. Misalkan 5 menit. Sudah, kalau sudah, ini kita pilih berikutnya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sudah menyisipkan tadi ya, yang untuk reading progress-nya tadi. Jadi, kalau tugas yang belum reading progress seperti itu, kalau tugas biasa berarti tidak perlu, tinggal menambahkan instruksinya. Nah, untuk poinnya kita isi sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu punya rubrik, misalkan ya, seperti yang tugas yang saya berikan itu ada rubriknya ya. Nah, itu tinggal ditambahkan rubrik di sini. Diklik tambahkan rubrik. Nah, unggah rubrik. Ya. Akan kita kasih contoh aja ya. Misalkan ini rubriknya ini. Contohnya berikutnya. Nah, kalau ditambahkan, kemudian kita lampirkan, maka otomatis poinnya akan terisi Bapak Ibu sesuai dengan rubriknya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya rubrik, kita isi manual ya, poinnya 100 Bapak Ibu ya. Selanjutnya tugaskan ke semua siswa. Oke. Nah, sekarang ini jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan kelas ini di masa mendatang. Nah, misalkan ada siswa baru atau Bapak Ibu yang baru bergabung di tim, sedangkan tugas sudah saya buat. Maka kalau kita tidak mengedit, siswa yang baru masuk tidak akan bisa mengakses tugas. Maka kita harus edit di sini. Kita edit, pilih yang kedua, tetapkan ke semua siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Baru selesai. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tanggal jatuh temponya juga diisi. Misalkan kapan tanggalnya? Minggu depan misalkan. Nah, tinggal kita pilih aja waktunya jam berapa bisa dipilih. Nah, sekarang ini penugasan akan segera diposting dengan pengembalian terlambat diperbolehkan. Kalau kita tidak edit, berarti dia biar sudah lewat tanggal 14 boleh mengumpulkan. Kalau kita edit, misalkan saya harus tepat waktu nih, nggak boleh terlambat. Berarti saya tutup di sininya, Bapak Ibu ya, tanggal penutupan. Berarti tidak bisa mengirimkan lagi setelah lewat tanggal 14 selesai. Selanjutnya, ini akan masuk ke saluran umum. Nah, kalau kita edit, misalkan kita ingin berkumpul di saluran 2 nih, tugas. Berarti kita edit. Jangan kita tidak edit. Kalau tidak edit, dia akan ke umum, berkumpul di umum sini. Jadi kita edit. Kita pilih ke tugas. Selesai. Kemudian kita tugaskan. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Tugas bahasa ini kalau ada yang hitam-hitam ini, nah ini berarti sudah ada di tugas nih sini. Bahasa Inggris. Ya, seperti itu Bapak Ibu tentang Teams-nya. Yang satu lagi tentang tugas ini cara mengumpulkannya ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan tugas Bapak Ibu,
Atau saya kembali dulu ke ruangan ya, takutnya terputus saya. Saya nyalakan lagi ya Bapak Ibu ya. Saya hentikan dulu berbaginya. Rapat. Saya izinkan. Oke Bapak Ibu. Ini itu untuk materi Teams-nya. Nanti tinggal ada lagi yang tertinggal itu cara mengumpulkan tugas sama mengatur meeting seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Untuk tugasnya, saya kembali share screen Bapak Ibu ya. Kita lihat tugasnya. Saya lihat sudah ada yang mengumpul kok. Untuk tugas kita Bapak Ibu, saya ke Teams kita ya. Itu mikrofonnya saya buka aja ya Bapak Ibu. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan. Nah, untuk tugas kita ya Bapak Ibu di sini ya, di Teams ini HGN 2022 Jemiyati. Untuk tugasnya, ini Bapak Ibu sudah saya buat langsung sampai tugas keempat ya, tugas materi kita. Yang tugas untuk hari meeting 1, tugas Microsoft Teams, saya lihat tugasnya. Akses ya. Kenapa ini ya? Taruh Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan tentang terkait tugasnya dan terkait Microsoft Learn-nya, Microsoft Learn. Ini kenapa ini? Kalau tugas yang ini saya Bapak Ibu. Saya demokan di yang lain aja ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya masuk di sini aja dah. Yang saya jadi murid ya, ada nggak tugasnya di sini. Nah ini Bapak Ibu ya, saya contohkan bagaimana cara mengumpul tugasnya. Anggap aja tugasnya ada di sini ya Bapak Ibu ya, dan bisa terbuka. Saya jadi murid di sini. Terbuka enggak?
Si loading ya Bapak Ibu. Ini gagal memuat tugas. Waduh. Saya kembali ke sini. Terus saya matikan kamera saya ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu pengaruh. Ke sini. Ke tugas. Loading. Nggak bisa nih Bapak Ibu. Kayaknya ada kendala di tim saya. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi aja. Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya tadi mau mendemokan cara mengumpul tugasnya malah. Jadi intinya di tugas itu, kalau yang sudah membuka tugas ya, nanti ada di situ tentang apa di bawahnya itu lampirkan. Nah Bapak Ibu lampirkan aja, diklik lampirannya, baru nanti masukkan unggah dari perangkatnya ya Bapak Ibu ya. Untuk screenshot tugas-tugasnya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ini alhamdulillah sudah 25 peserta ya yang bergabung. Kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu dipersilakan. Tadi saya mau contohkan ini mau. Silakan Bapak Ibu. Ini Bu Nina Triwulyo, raise hand. Ada yang mau ditanyakan Bu? Dipersilakan Bu. Silakan ya Bapak Ibu. Sementara tidak ada, Bu. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi Bapak Ibu untuk Microsoft Teams sudah begitu Bapak Ibu bergabung sudah langsung otomatis terekam ya Bapak Ibu jejaknya di sini. Jadi tidak ada daftar hadir. Jadi kapan Bapak Ibu misalkan keluar baru masuk lagi itu ada rekamannya di sini. Terekam semua. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Sambil saya lihat-lihat Teams-nya bisa bagus enggak ini? Silakan untuk mendaftar di Microsoft Learn juga apa ada kendala atau bagaimana atau sudah? Mohon izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Bu. Ibu, saya mau bertanya tentang ini kelas tim lengkap dengan channel minimal 3. Yang saya tanyakan itu channelnya itu maksudnya kan saya kan tadi sudah mencoba untuk membuat 3 channel
saya beri misalnya channel pertama itu saya beri nama teks deskriptif, maksudnya seperti itu. Terus yang saya tanyakan apakah di dalam channel itu ada materi tentang teks deskriptif ataukah kosong atau bagaimana Ibu? Mohon petunjuknya. Terima kasih Ibu. Yes, sama-sama Bu Puji. Jadi untuk penugasan di sini tidak ada harus lengkap. Jadi cukup Bapak Ibu membuat channelnya saja itu sudah boleh. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi juga dipersilakan. Gitu. Yes. Itu ya Bu Puji. Yes, terima kasih Ibu. Ya. Cukup di screenshot yang memperlihatkan channelnya ada 3, kemudian membernya ada 7 tadi ya. Sama kelas Teams-nya yang ada nama. Misalkan belum ada namanya bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Misalkan kalau namanya sudah dibuat Teams-nya terus belum ada namanya, Bapak Ibu bisa edit. Coba saya berbagi lagi ya Bapak Ibu. Ini bisa. Saya di sini ya di kelas demo tadi. Bapak Ibu misalkan namanya sudah membuat gitu ya. Saya lihat ada yang sudah membuat Teams tapi belum ada namanya. Misalkan cuma kelas bahasa Indonesia atau kelas bahasa Inggris tapi belum ada namanya. Bapak Ibu bisa edit caranya di titik 3 ini ya. Titik 3 ini. Kemudian edit tim. Diedit timnya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa diedit namanya. Bisa ditambah di sini. Misalkan tadinya belum ada namanya, bisa diedit, ditambah namanya ya. Ditambah diketik di sini, baru kemudian misalkan saya ganti kelas matematika. Edit. Jadi yang belum ada namanya, monggo silakan dikasih nama biar saya jelas ngelihatnya ya, ini kelas siapa gitu. Nah, udah tinggal diperbaharui. Nah, terkait tugas tadi Bapak Ibu di sini yang di sini bisa terbuka ya, saya lihat di sini. Nah, misalkan Bapak Ibu kan mendapat tugas, misalkannya tugas 1 di saluran tugas di itu ya di Teams pelatihan itu, Bapak Ibu lihat tugasnya. Ini kalau tampilan saya karena sebagai guru, maka akan terlihat Bapak Ibu, misalkan siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang sudah melihat, itu akan tampil di sini. Nah, kemudian cara mengumpulkannya, Bapak Ibu, saya ke tampilan siswa ya. Nah, cara Bapak Ibu mengumpulkannya nanti di bawah sini nanti ada lampiran sama tambahkan gitu ya. Bapak Ibu klik lampiran itu, lampirkan itu diklik, baru disesuaikan dengan tugasnya. Misalkan tugasnya menambahkan screenshot, Bapak Ibu tinggal unggah dari laptop Bapak Ibu atau dari HP Bapak Ibu gitu ya. Ditambahkan. Tambahkan lagi, tinggal diklik lagi, lampirkan lagi. Nanti ketika sudah semua masuk ya tugasnya, Bapak Ibu tinggal klik ada di pojok kanan atasnya sini ya, itu kumpulkan atau turun in. Saya mau mempraktekkan ini tadi enggak kendala Teams-nya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik turun in-nya, kumpulkan, nanti keluar animasi-animasi berarti sudah terkumpul. Seperti itu cara mengumpulkan tugasnya ya Bapak Ibu. Kalau tugasnya berupa misalkan nanti sway itu nanti ada link ya, berupa link. Nah, kalau berupa link, menurut Bapak Ibu pilih setelah mengklik lampirkan, Bapak Ibu klik yang tautan atau link. Nanti dipastekan di situ linknya. Saya kembali ke sini. Tadi ini ya, gagal. Terus sini dulu. Materi. Nah, untuk materinya Bapak Ibu juga sudah lengkap ya. Di sini sudah saya di channel materi ini sudah saya lampirkan di sini Bapak Ibu tentang nanti untuk ini Microsoft Teams, untuk ini OneDrive, materi ke besok ya, keempat. Jadi materi ke-1, ke-2 itu hari meeting pertama, materi ke-3, 4 itu meeting kedua yang hari Rabu. Sama materi yang ke-5, ke-6, OneNote dan
way ya Bapak Ibu ya. Tugasnya bisa terbuka ya. Masih belum bisa ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, bagaimana? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Tentang penugasannya. Nanti setelah ini nanti untuk redem kodenya nanti saya bagikan di grup WA aja ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu segera aja mendaftar di Microsoft Learn tadi ya. Dengan memasukkan akun Bapak Ibu, akun guru inovatifnya. Nanti setelah itu saya bagikan redem kodenya. Saya bagikan berupa link, jadi Bapak Ibu tinggal mengklik link tersebut, nanti otomatis akan masuk di redem kodenya di Microsoft Learn Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup untuk pertemuan meeting kita pertama ini? Tugasnya mudah aja ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu untuk kelulusan Bapak Ibu syaratnya harus mengumpulkan semua tugas ya, tugas 1 sampai tugas 4 itu. Kemudian dengan nilai KKM-nya 70, maka Bapak Ibu akan lulus. Tentu saja sebelum tanggal terakhirnya tanggal 18 Bapak Ibu ya. Tanggal 18 pukul 23. Itu terakhir pengumpulan semua tugas. Saya cek kemarin ada kok yang sudah, Bapak Ibu hebat ya, ada yang sudah mengumpulkan semua tugasnya. Nanti saya akan segera koreksi ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Cukup ya? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup kita bisa akhiri saja ya. Jadi tidak mesti harus sampai selama 2 jam. Sudah cukup, kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oh ya mungkin ini bisa ya, saya bagikannya untuk meeting ya, yang meeting kan belum ya. Saya berbagi lagi, kelupaan. Yang untuk meeting Bapak Ibu, pengaturan meeting di Microsoft Teams. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Nah, saya di tadi aja, di yang pas tadi ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat Teams atau meeting di Microsoft Teams, Bapak Ibu, caranya Bapak Ibu bisa di umum, saluran umum ya. Saluran umum ini ada di sini rapat ya Bapak Ibu atau meeting. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin membuat di saluran, seperti saya kan saya membuat saluran room meeting. Maka kita masuk ke saluran dulu, ke saluran room meeting. Baru Bapak Ibu di bagian rapat ini ada yang kayak segitiga ini ya. Ini diklik aja segitiga kecil ini. Ini ada rapat sekarang itu maksudnya ya. Atau jadwalkan rapat. Kalau Bapak Ibu rapat sekarang, berarti ya sekarang ini. Nah, misalkan kita mau jadwalkan seperti saya jadwalkan. Nah, cara menjadwalkannya, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini apa meetingnya, misalkan meeting materi trigonometri. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu ada tanggalnya ya, kapan mau dilakukan meetingnya.
Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Nah, misalkan saya mau meetingnya besok, hari Selasa, tinggal kita klik aja. Selasa. Nah, baru ini durasinya, ini waktunya dulu Bapak Ibu, ini waktunya. Nah, misalkan mau meetingnya jam berapa? Sama muridnya mungkin meetingnya pagi-pagi, misalkan ya jam, kalau dulu pembelajaran masih daring misalnya jam 8 misalkan. Sampai berapa menit ini durasinya? Misalkan 2 jam, tapi lebih dari 2 jam atau kurang dari 2 jam juga boleh ini Bapak Ibu ya. Nah, ini akan masuk di saluran Zoom meeting. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kirim Bapak Ibu. Nah. Itu masuk ya, tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Masuk. Harus sinyal kali ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Materi. Ini tanggal besok. Jam 10 misalkan. Tinggal kirim. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul ya. Seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini Bapak Ibu, kita akan mengatur opsi rapatnya gitu ya. Kita akan mengatur opsi rapatnya, itu tinggal diatur di sini. Opsi rapat itu diatur gunanya untuk memudahkan kita di dalam misalkan siapa yang menjadi presenternya ya. Tinggal di sini dilihat detail rapat. Baru di sini di titik 3 di sini ada opsi rapat. Meeting option. Membuka meeting option ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ada pengaturannya. Misalkan siapa yang dapat melewati lobi. Nah, ini ada pilihannya Bapak Ibu. Apakah semua orang? Kalau semua orang berarti siapa aja yang mendapatkan link, misalkan linknya kita bagi ke umum gitu ya. Kita mengundang orang misalkan di pertemuan dengan Microsoft Teams, maka kita pilih semua orang. Kalau misalkan kita memilih orang di organisasi saya, berarti hanya yang satu akun guru inovatif. Biasanya saya pilih semua orang, tergantung Bapak Ibu ya. Kalau untuk sekolah, misalkan kalau sekolah jelas orang di organisasi saya. Anak-anak kan hanya yang menggunakan akun dengan guru dengan lokal yang sama ya. Misalkan saya di SMA Al-Hayat Samboja. Nah, ini selalu biarkan penelpon melewati lobi. Kalau kita iya, biarkan aja ya. Beritahu penelpon saat bergabung atau keluar, iya. Pilih rekan penyelenggara, misalkan Bapak Ibu penyelenggaranya mau mengajak siapa gitu. Maka tinggal pilih di sini pesertanya. Dipilih ya. Apa gitu. Nanti akan ditambahkan. Oh, enggak ada. Ini yang ada di ya. Siapa yang menjadi presenter? Nah, ini juga bisa dipilih. Misalkan semua orang atau hanya saya dan rekan penyelenggara tinggal diklik. Izinkan mikrofon untuk peserta? Ya, ini ya. Kalau tidak, tinggal tidak. Itu Bapak Ibu ya. Ini tampilkan reaksi dan kita simpan. Nah,
Nah, ini selesai ya, seperti itu. Nah, sekarang contohnya misalkan langsung ke Teams kita ini aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, tadi saya kan, ini saat meeting nih ceritanya ya. Saat meeting saya ingin misalkan mau mengajak ini Pak Samuel, misalkan saya mau angkat jadi Samuel Sujin. Bapak Samuel saya mau angkat jadi presenter bersama dengan saya, jadi penyaji. Maka caranya tinggal diklik di sini Bapak Ibu. Nah, di titik 3 Pak Samuel ini. Nah, di sini jadikan penyaji. Ubah. Nah, maka otomatis Pak Samuel Sujin ini bersama-sama dengan saya jadi penyaji. Kelebihannya penyaji bisa mematikan ini ya, mematikan semua peserta ini, mikrofon peserta. Misalkan ada yang membuka, Bapak Ibu bisa mematikan. Nah, kemudian untuk pengaturan lainnya ini Bapak Ibu ya, terlihat ya, ini orang ini berarti yang ada di sini. Kalau obrolan ini untuk chat ya. Nah, misalkan mau ngetik apa gitu ya. Misalkan seru apa gitu ya, atau kenal apa gitu ya, kenalan, misalkan salam kenal. Saya Dumiati. Kirim tadi ya. Salam kenal. Di chatnya ya Bapak Ibu ya. Dari Kalimantan Timur. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan room chatnya. Nah, ini yang reaksi Bapak Ibu. Nah, reaksi ini misalkan saat meeting Bapak Ibu mau bereaksi, kalau bertanya tadi ini ya, angkat tangan, raise hand. Kalau mau jempol ini harus reaksinya. Nah, ini dari sini ya. Reaksinya, misalkan kasih love. Mana munculnya? Oh, di sini ya. Tepuk tangan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di titik 3 ini Bapak Ibu untuk pengaturan yang lainnya. Misalkan tadi untuk pengaturan virtual background, Bapak Ibu misalkan ada yang menggunakan lewat laptop ya. Versi kalau lewat pakai handphone itu atau browser bisa ganti virtual background, tapi yang ada disediakan aja. Kalau kita mau ganti virtual background ini terapkan efek latar. Nah, Ibu tinggal pilih mana. Latarnya banyak. Kalau tambah baru berarti di sini. Saya nambahkan baru. Tinggal pilih, baru tinggal terapkan. Kalau mau melakukan perekaman, kita mau melakukan perekaman saat meeting. Nah, ini yang ini diklik, Ibu ya. Perekaman ini. Untuk jenis-jenisnya, misalkan mau modenya, ini kalau ini kan biasa aja, mau berganti mode, misalkan mau ganti mode, nah ini seperti ini. Nah, ini namanya mode bersama Bapak Ibu, yang ini. Galer mode together, kalau berbahasa Inggris. Jadi mode bersama. Mode bersama ini banyak pemandangannya di sini Bapak Ibu ya. Ubah, bisa diubah, mau apa saja di sini banyak model-modelnya. Nah, mau yang seperti ini tinggal diterapkan. Nah, ini udah berubah. Kita mau ganti yang lain, misalkan pemandangan yang lain. Nih, seperti di luar angkasa. Tinggal diterapkan. Ini untuk pengaturan tampilannya ya Bapak Ibu ya. Jadi keren kalau di Microsoft Teams. Pilih mau di yang ini yang di sawah-sawah. Ini ya Bapak Ibu ya. Itu untuk ininya ya. Nanti kalau kita sudah selesai merekam, Bapak Ibu tinggal dihentikan perekamannya.
Nah, selanjutnya untuk mengambil daftar hadir. Mengambil daftar hadir itu di sini Bapak Ibu ya. Mengambil daftar hadir itu, nah di sini nanti kalau Bapak Ibu misalkan mau mengadakan meeting mungkin dengan siswanya atau dengan siapa saja ya Bapak Ibu. Jadi dengan akun Biro Inovatif itu Bapak Ibu bisa menggunakan Teams itu untuk meeting. Nanti Bapak Ibu setel aja semua orang bisa melewati lobby. Jadi biar dia pakai akun apa saja, akun Google, akun TikTok, akun apa saja bisa masuk gitu Bapak Ibu ya. Nanti unduh kehadirannya di sini Bapak Ibu ya, di titik 3 di sini, di peserta dulu, posisinya di peserta. Jadi kalau tertutup seperti ini, ke peserta dulu, ke orang sini. Nah, baru ada titik 3 di sini. Nah, ini unduh daftar kehadiran. Jadi biasanya kalau sudah selesai, saya unduh daftar kehadirannya. Kemudian untuk mengakhiri rapat, Bapak Ibu jangan klik keluar kalau kita penyelenggara, misalkan saya penyelenggara gitu ya. Maka saya harus pilih yang akhiri rapat. Kalau saya keluar, ya keluar aja. Ini pesertanya masih bisa ada di sini. Mungkin itu Bapak Ibu tambahan untuk mengelola meetings di Microsoft Teams. Saya akhiri berbaginya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Waktu kita kurang lebih 12 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Cukup ya Bapak Ibu ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri ya Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Sebagai mungkin kenang-kenangan atau bukti kehadiran kita. Mohon Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya. Saya ambil screenshot-nya, saya bagikan di grup WA ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang ingin menghidupkan kameranya? Bapak Ibu yang lainnya? Rapi-rapi dulu. Rapi-rapi dulu. Oke. Bapak Ibu ya, saya ambil gambarnya. Sudah tidak ada lagi ya. Ini berapa? 8, 12. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menghidupkan kameranya? Oke, saya ambil fotonya ya Bapak Ibu ya. Bentar, saya simpan dulu. Saya ganti modenya ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu. Bentar. Satu lagi ya. Saya ambil fotonya ya Bapak Ibu ya. Kita duduk yang rapi Bapak Ibu. Oke. Satu lagi ya. Lagi yang mana ya? Ini.
Udah rapi Bapak Ibu? Oke. Oke, Bapak Ibu ya, terima kasih atas kehadirannya. Tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup lagi dengan berdoa ya Bapak Ibu ya. Semoga kita senantiasa sehat, dapat melaksanakan pelatihan ini hingga akhir. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa, dimulai. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Nggih. Kalau menit itu ya, Mbak. Itu ya.